Jadi kalau kita sudah paham persoalan akhir zaman, awak tidak debat-debat politik-politik ecek-ecek lain, politik besar, konspirasinya konspirasi global. Yang bermain di situ adalah Ad-Dajjal, Al-Masih Isa, kalau Al-Masih Dajjal. Tidak ada yang bisa melawan, hanya satu yang bisa melawan. Nabi Musa tahu hebatnya dan beratnya jadi umat Muhammad. Semua maksiat ada di umat Muhammad, semua bala bencana ada di umat Muhammad. Tapi semua ilmu, semua kesaktian ada pada umat Nabi Muhammad. Jadi ujiannya paling berat. Coba berpikirnya jangan skala kecil, ini skala global, dunia. Ini urusannya sudah besar. Jadi kalau kita sudah paham persoalan akhir zaman, awak tidak debat-debat politik-politik ecek-ecek lain, politik besar, konspirasinya konspirasi global. Yang bermain di situ adalah Ad-Dajjal, Al-Masih Isa, kalau Al-Masih Dajjal. Tidak ada yang bisa melawan, hanya satu yang tidak bisa melawan, yang bisa melawan. Semuanya lewat, hatta para nabi kalah. Masih ingat ada nabi yang masuk ke dalam pohon lalu dibunuh? Itu yang bunuh Dajjal. Kan gak disebutkan siapa yang bunuh. Itu nabi siapa namanya? Nabi Zakaria atau Yahya? Nabi Zakaria. So Zakaria itu dalam suratan takdir adalah yang menjaga Maryam. Pokoknya ingin bunuh Zakaria. Maryam itu melahirkan Isa. Isa itu adalah takdir terakhirnya si Dajjal. Tidak berhasil, makanya menyamar jadi murid Isa. Dia menyamar jadi Yudas Iskariot. Orangnya sama. Hampir terbunuhlah Nabi Isa. Sesakti itu Nabi Isa hampir terbunuh. Berarti lebih sakti siapa? Dajjal. Jadi nanti walaupun takdirnya Nabi Isa itu membunuh Dajjal, tapi Nabi Isa itu disupport oleh Al-Mahdi. Pedang yang dipakai oleh Dajjal itu pedang yang Mahdi, yang diwariskan oleh Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli hadis tugasnya mengumpulkan data tentang akhir zaman, berita-berita dari Nabi. Ahli ruhani ingin menghubungkan apa yang terjadi, bukan kemudian malah tebak-tebakan. Ini kan urusan akhir zaman pakai tebak-tebakan. Saya yakin Al-Mahdi sudah keluar. Saya yakin Dajjal keluar. Saya yakin 15 Ramadan terjadi dukhon. Kira nak jadi-jadi itu. Ya. Jangan main tebak-tebakan. Hazal amru dinun. Ini perkara-perkara agama, bukan perkara tebak-tebakan. Mata batin saya tidak bisa. Tidak bisa. Harus mengikuti gerak-gerak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka disebut al-ulama warasatul. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi Muhammad kalau ingin, beliau akan sukses secepatnya, tapi belum mengikuti sunnatullah. Tidak tebak-tebakan. Bagaimana cari jana menjadi tentara Al-Mahdi? Al-Mahdi itu dapat petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kalbunya. Percaya dengan konspirasi kok banyak teorinya. Tak pandai-pandai memilih, tak selesai balik. Orang yang tidak betul imannya kepada Allah, tebak-tebakan, menebak-nebak. Itu banyak kini ilmu tebak-tebak akhir zaman. Jadi bagaimana cara menjadi tentara Al-Mahdi? Mahdi lawannya Dajjal. Dajjal itu imam hoax. Makanya untuk menghancurkan umat paling mudah bawa semangat beragama lalu elokkan. Kelompok itu bernama nanti Khawarij. Apa nama kelompoknya?
Khawarij itu menggunakan ayat untuk membunuh sesama muslim. Ya, hati-hati. Jadi tolong Bapak Ibu jangan senang dulu kalau anak hafal Quran. Harus senang hafal Quran dan faham isi Quran. Gitu ya. Tidak hanya hafal. Para sahabat itu tidak mementingkan hafalan, tapi mereka mementingkan pemahaman. Kata Abdullah bin Umar, kami menghafalkan ayat itu khamsan, 5 ayat. 5 ayat kami amalkan, kami fahami. 5 ayat kami hafalkan, kami fahami. Begitu. Kalau kita kan gini 40 hari hafiz Quran. Jadi caranya jangan mengikuti hoax. Hoax itu kini ada di handphone. Di handphone kita banyak hoax. Ambo sedih beberapa mursyid, buya-buya tarekat, buya-buya ahlu sunnah terkena hoax. Banyak kena hoax. Mulai dari hoax virus, hoax aliran iko, aliran itu ulah banyak. Jadi caranya jangan ikuti hoax. Belajar ilmu kolbu, nanti kolbunya akan bimbing. Kolbu itu yang gerakan Allah. Semakin kenal seseorang dengan kolbunya, semakin kuat mengenali peran Allah di kolbu. Jadi kolbu itu tidak bisa dihalangi. Ambo sering memberikan ilustrasi, jangankan kolbu, rambut yang tumbuh di badan, satu helai pun kita tidak bisa atur. Kolbu itu kita tidak ada kuasa, Pak. Maka kalau faham kolbu, orang akan dibimbing kepada Allah SWT. Sebab kolbu itu hanya mau mendekat kepada sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu. Jadi mulailah hidupkan balik surau-surau ahli zikir. Ya. Tapi kalaulah belajar zikir, jangan cerita-cerita pengalaman-pengalaman tidak penting ke orang. Simpan pengalaman itu, ceritakan hanya kepada Allah. Jangan pandang-pandang lo isi hati orang. Nabi Muhammad itu nama sebelum dilahirkan apa namanya? Ahmad itu nama ruh. Itu dalil mengenai ruh. Itu dalil terkuat. Ada nama sebelum nama fisik. Apa nama beliau? Ahmad, itulah nama ruh. Di masa itu disebut masa azaliyah. Ruh-ruh kita sudah ada. Mereka bertawaf kepada Ahmad. Jadi yang kini lahir sebagai muslim mukmin dulu yang mendekat kepada ruh Ahmad. Ada yang murtad, berarti awalnya mendekat kepada ruh Ahmad, kemudian dia pergi. Ada yang jauh, kemudian datang mendekat, berarti murtad dulu, kafir dulu, lahir sebagai orang agama-agama lain, kemudian yang mendekat kepada ruh Ahmad. Jadi kejadian kini itu mengulang yang sama. Ada yang memandang Ahmad, tapi tidak nampak Ahmad lahir batu, jadi pohon. Tapi orang mengatakan itu Muhammad, itu Ahmad. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan menjadi fisik, ruh-ruh yang tadi Allah kemudian gerakkan menjadi pohon, menjadi batu, itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya. Apa salamnya? Itu yang kita sampaikan di banyak kajian. Ya Nabi, salam alaika. Jadi solawat itu bukanlah solawat yang dibuat-buat, tapi itu solawat salam yang langsung dikalamkan pepohonan, bebatuan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kasus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di tahun ke-6 Hijriah ayat mengenai sudah boleh berhaji umroh. Sudah boleh ngapain? Berhaji umroh. Nabi Muhammad berpikir ayat turun berarti tahun itu kebolehan haji umroh. Perintah. Versi Umar radhiyallahu taala, kalau kita benar mesti menang. Itu mazhab siapa? Umar. Maka Umar marah kepada Nabi. Umar bisa marah ke Nabi. Disitulah Umar minta ampun seumur hidupnya kepada Allah, karena pernah lancang sekali kan. Seumur-umur sekali itu Umar. Sekali itu saja. Kita berapa kali menyakiti hati guru. Apa kata Umar? Ahakun dinuna, wahai Rasulullah, agama kita benar gak? Kalau benar kenapa mundur? Nah, itu rumus Sayyidina Umar. Nabi diam. Nabi tahu orang pemarah tidak bisa dijawab. Nabi diam. Ar-Rasulun anta. Tapi Nabi Muhammad sabur.
Nabi Muhammad itu karim, sangat penyabar, sangat karim. Nabi faham Umar sedang kalut. Umar kalau berjuang mesti menang, maju pantang mundur. Di saat itulah asisten Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mengambil Umar. Fi amihim hadza. Kalau ada kalimat insya Allah, Umar hafal ayat itu. Nah, berarti Umar dapat pencerahan. Di tahun ke-6 itu haji. Ternyata dibuat MOU tidak boleh masuk 10 tahun. Nabi terima enggak? Nabi terima. Bahkan Nabi dihina di situ. Di MOU-nya ditulis pertama kali oleh Sayyidina Ali, Muhammad Rasulullah diwajibkan oleh orang-orang kafir Quraisy, coret, kalau engkau Rasulullah, untuk apa kami memboikot? Akhirnya baginda Nabi SAW mengatakan ke Ali, ya Ali hapus. Ali melihat kata Rasulullah itu gemetar badannya. Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan kepada aku di mana tulisannya. Ditunjuk oleh Sayyidina Ali, dihapus oleh Nabi. Nabi yang menghapus. Jadi yang boleh menghapus nama Rasulullah itu cuma Rasulul, itu adabnya. Sayyidina Ali itu hormat hatta kepada tulisan. Padahal orangnya di depan. Berarti boleh tidak tebak-tebakan? Nah, ya. Waktulah dake, tapi tidak boleh ditebak-tebak. Ikut tando lah, banyak orang menebak-nebak tentang akhir zaman. Berarti emang tandonya lah dake. Cuma orang yang ahli qalbu, mereka tidak tergesa-gesa mengikuti isyarat-isyarat qalbiyah. Apa kata Nabi? Mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Kazim. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim ya Azim, yang maha besar, yang maha besar ampunannya. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak. Dosa-dosa kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir dan batin kami ikut bermaksiat, ya Allah. Tapi Engkau ampunannya lebih besar daripada semua maksiat kami, ya Allah. Fabi azamatika faghfir lana. Maka dengan keagungan kebesaran ampunan-Mu, ya Allah, izinkan kami dapat ampunan-Mu pagi ini, ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan, al-barakatu li ummati fi bukurya. Keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun di subuh hari. Ya Allah, pilihlah kami sampai mati, ya Allah, orang-orang yang bangun di subuh hari, yang bangun menghidupkan subuh di masjid-masjid. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahalina wa ummatal muslimin min ahli salat, min ahli zakah, min ahli jihad was sawm. Ya Allah, jadikan kami umat Muhammad, keluarga yang mengikuti Nabi Muhammad, anak keturunan kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Zahir ya Batin. Wahai yang mengetahui isi batin kami, kami ini lebih banyak munafiknya daripada imannya, ya Allah. Maka izinkan kami, ya Allah, pada pagi ini mendapatkan cahaya dalam batin kami, ya Allah. Ya Zahir, ya Batin. Jadikan kami, ya Allah, umat yang bergantung kepada Engkau, ya Allah, yang Maha Zahir, yang Maha Batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfirna wa li masyayikhina, waghfirna wa li walidina, waghfirna wa li ummatil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.